Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang Wahabi. Saya tertarik untuk membahasnya karena banyak berbagai buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia tentang Wahabi. Kita mencoba melacak asal-usul Wahabi dan juga mengapa dia dianggap berbahaya. Buku-buku tadi adalah serangkaian buku yang menjelaskan tentang bahaya Wahabi. Namun sebelum membahas asal-usul dan bahaya Wahabi, perlu dijelaskan bahwa Wahabi merupakan salah satu aliran dalam Islam yang muncul pada abad ke-18 di Arab Saudi. Jadi ini adalah sebuah aliran yang baru muncul pada abad 18. Sebelum itu tidak ada. Aliran ini bermula dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama asal Najd, Arab Saudi. Kita terlebih dahulu mengenal siapa Muhammad bin Abdul Wahhab secara ringkas. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada 1707 di desa Uyainah di Najd, Arab Saudi. Nah, pada saat itu ketika Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, wilayah Najd ini dikenal sebagai pusat kegiatan intelektual di Arab Saudi. Nah, pada masa itu terdapat berbagai aliran yang berbeda di wilayah tersebut. Tentu. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab mengembangkan pemikiran yang mengutamakan tauhid. Ya, menurutnya usul salatah itu dari Ibnu Taimiyah coba ia transformasikan. Dan menurut Wahabi, pengikutnya disebut Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak umat Islam pada saat itu sudah terlanjur terjerumus ke dalam yang kita kemudian kenal sebagai TC, takhayul bid'ah dan khurafat. Seperti tudingan mereka, orang-orang yang bersiarah dianggap penyembahan terhadap makam, orang-orang suci, dan hal-hal yang dianggap keramat. Nah, ini adalah pandangan yang menjadi khas dari Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab menemukan dukungannya, momentumnya, mengapa dia menjadi membesar, dari seorang pemimpin suku Najd yang bernama Muhammad bin Saud. Lalu keduanya melakukan perjanjian untuk saling membantu dan memperkuat kekuatan masing-masing. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyebarkan pemikirannya, lalu Muhammad bin Abdul Saud ingin melakukan merebut kekuasaan. Nah, perjanjian ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi yang pertama pada tahun 1744. Nah, dalam perkembangannya pemikiran Wahabi ini menjadi aliran yang eksklusif dan intoleran terhadap aliran Islam lain. Nah, ini yang menjadi masalah dari Wahabi. Karena Wahabi menjadi eksklusif dan intoleran. Mereka melakukan apa yang dikenal sebagai takfir, pengkafiran terhadap semua aliran atau mazhab dalam Islam yang tidak sepaham dengan. Mereka menganggap aliran Islam lainnya sebagai kafir, sesat, musyrik, bid'ah, sehingga seringkali menyerang dan memusuhi aliran Islam lain. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi Wahabi.
Oleh karena itu, kelompok Islam pada umumnya menganggap Wahabi ini berbahaya. Dalam sejarahnya, aliran Wahabi ini dikenal sebagai aliran yang sering menimbulkan konflik dan kekerasan. Beberapa bahaya dari aliran ini antara lain ada beberapa. Satu, intoleransi terhadap aliran Islam lainnya. Wahabi menganggap aliran Islam lainnya itu sebagai sesat atau kafir. Sikap intoleran ini seringkali menimbulkan konflik dan penuh dengan kekerasan. Itu yang pertama. Jadi intoleransi. Nah, yang kedua, secara pemikiran Wahabi ini menentang nilai-nilai universal. Jadi Wahabi menentang nilai-nilai universal seperti kebebasan, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan. Mereka lebih memilih untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu daripada memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua orang. Jadi ada pembagian kami dan mereka, we and ours. Kami adalah berada di jalan yang lurus, others berada di jalan yang benar. Ini logika pemahaman Wahabi. Lalu yang ketiga, penggunaan kekerasan. Wahabi seringkali menggunakan kekerasan dalam menyebarkan pemikiran. Mereka juga sering melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan pemikiran. Nah, ini menjadi persoalan, menjadi violence, kekerasan, menyerang kelompok yang bertentangan dengan pemikiran. Wujud dari manhaj Wahabi ini misalnya di Timur Tengah, gerakan terorisme itu manhajnya adalah Wahabi. Oleh karena itu, mereka menghalalkan segala bentuk tindak kekerasan pada kelompok Islam yang lain. Nah, selanjutnya pandangan yang lain adalah Wahabi cenderung memaksakan pandangan, sulit untuk berdialog dan sering memaksakan. Wahabi seringkali memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan. Tidak ada dialogis, baik dengan cara persuasi atau bahkan dengan kekerasan. Jadi ia ingin memaksakan pandangannya itu baik persuasi maupun kekerasan. Nah, hal ini dapat merugikannya kebebasan individu dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir, Wahabi mengganggu kerukunan umat beragama. Ini persoalannya bagi negara kita yang berasaskan Pancasila. Wahabi mengganggu kerukunan umat beragama. Wahabi seringkali memprovokasi dan memperkeruh situasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan merugikan stabilitas masyarakat. Di Indonesia di awal 90-an ada masjid-masjid bangun yang dibiayai oleh dana Wahabi dan kemudian mempraktekkan ritual-ritual yang asing dari pemahaman umum masyarakat setempat dan sering terjadi konflik. Masjid-masjid yang didirikan Wahabi itu. Nah, itulah beberapa mengapa Wahabi dianggap berbahaya. Pertama, intoleransi, lalu memaksakan pandangannya, bahkan dengan menggunakan kekerasan, lalu mengganggu kerukunan umat beragama. Nah, ada beberapa buku yang tadi, buku-buku tentang Wahabi tadi, kita bisa lihat bukunya, buku-buku ini adalah buku-buku
tentang Wahabi yang dalam bahasa Indonesia. Beberapa Anda mungkin yang berminat membacanya. Yang satu, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa manhaj dari gerakan terorisme itu adalah Wahabisme. Nah, itulah beberapa buku. Nah, tentu kita harus mengkaji buku itu secara kritis melalui pembacaan yang kritis ya, agar kita mendapatkan pemahaman yang jernih dan mengerti mengapa Wahabi dianggap berbahaya. Wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.